Halo MotoGP Mania, welcome back again bareng aku Gina di Azad Media. Di video ini aku akan kasih kabar Veda di balap Moto3. Yuk langsung aja simak kabar berikut ini. Jangan sampai di skip ya. Kalau ada yang bilang Veda Pratama adalah rider yang benar-benar telah matang di usia yang masih sangat muda, maka kami akan setuju dengan pendapat tersebut. Di mana baru-baru ini dalam race Moto3 di Lem berhasil menunjukkan kematangannya dan juga menahan egonya untuk menghindari tabrakan dengan David Munoz yang jatuh. Akibat Veda menghindar, kecepatan pun menghilang dan dengan cepat ia terlempar ke belakang hingga menyentuh posisi 14. Sebelum secara gila dengan kondisi cuaca atau sirkuit yang basah, Veda mampu bangkit untuk pada akhirnya finish di top 4. Ada sebuah pepatah lama di dunia balap. Hujan adalah penyeimbang yang hebat. Di bawah guyuran air, tenaga mesin yang perkasa bisa menjadi tidak berarti jika tidak dikendalikan oleh nyali dan insting yang tajam. Dan Veda membuktikan itu semua. Oke, mari kita bahas analisis mendalam rahasia Veda Ega Pratama bisa bertahan dan survive untuk bisa raih posisi keempat di Le Mans Prancis. Tonton video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip ya Mas Bro dan Mbak Bro. From Indonesia, 17-year-old Veda Ega Pratama takes his first steps into the Moto3 world. Calm, focused and fearless, he rolls out onto the Jerez asphalt. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second off the... down through turn 8, and look at the commitment from Veda Ega Pratama. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second... Moto3 world. Calm, focused and fearless. Terlempar ke posisi 14, bocah Indonesia ini membuat Le Mans gemetar. Pernahkah kalian melihat seorang rookie yang rela mengorbankan podium demi bertahan hidup, lalu beberapa menit kemudian berubah menjadi rider paling menakutkan di lintasan? Pernahkah kalian melihat seorang pembalap muda yang tidak panik saat tercecer ke posisi 14, justru semakin tenang, semakin dingin, dan perlahan memburu satu persatu rivalnya di tengah balapan paling brutal musim ini? Dan pernahkah kalian membayangkan semua itu dilakukan oleh seorang anak 17 tahun asal Gunung Kidul, Indonesia? Ya, Minggu sore di Le Mans Prancis bukan sekadar balapan Moto3 biasa. Hari itu dunia sedang menyaksikan lahirnya mental seorang calon bintang besar MotoGP. Karena di saat rider-rider Eropa bertumbangan, satu nama justru tetap berdiri tegak. Veda Ega Pratama. Bukan cuma cepat, tapi matang. Bukan cuma berani, tapi cerdas. Dan percaya atau tidak, justru itulah yang membuat Veda mulai ditakuti. Karena pembalap muda yang cepat itu banyak, tapi pembalap muda yang tahu kapan harus menahan ego, itu sangat langka. Dan Le Mans menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia kini benar-benar memiliki rider masa depan. Minggu 10 Mei 2026, langit di atas sirkuit Bugatti Le Mans terlihat gelap sejak pagi. Awan hitam menggantung rendah. Suhu dingin menusuk pedok. Dan beberapa menit sebelum race Moto3 dimulai, hujan akhirnya turun tanpa ampun. Bukan hujan biasa, tapi hujan yang langsung mengubah lintasan menjadi arena survival. Aspal Le Mans berubah licin seperti kaca basah. Air menggenang di beberapa titik pengereman. Bahkan rider-rider senior terlihat kesulitan saat menuju starting grid. Race Direction akhirnya mengumumkan wet race. Balapan dipangkas dari 20 lap menjadi 13 lap. Artinya semua rider harus langsung tampil maksimal sejak awal. Tidak ada waktu untuk pemanasan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan satu crash saja bisa mengakhiri segalanya. Di tengah situasi mencekam itu, Veda Ega Pratama berdiri di grid posisi ke-6. Sebuah hasil luar biasa untuk rookie berusia 17 tahun. Namun yang membuat banyak orang kagum sebenarnya bukan posisi startnya, melainkan aura tenang yang mulai terlihat dari dirinya. Padahal, tekanan yang ia tanggung sangat besar. Seluruh Indonesia menonton. Fans MotoGP Asia menunggu kejutan. Dan dunia mulai penasaran. Apakah bocah Indonesia ini benar-benar spesial? Lampu merah akhirnya menyala. 1, 2, 3. Lampu padam.
Motor-motor Moto3 langsung melesat memecah hujan Le Mans. Spray air beterbangan. Pandangan para rider sangat terbatas. Dan di tikungan pertama, kekacauan langsung dimulai. Beberapa rider kehilangan grip. Ban belakang mulai sliding. Motor bergoyang liar. Dan di tengah situasi kacau itu, Veda melihat potensi crash besar tepat di depannya. Disitulah momen paling penting dalam balapan ini terjadi. Karena Veda punya dua pilihan, tetap agresif demi mempertahankan posisi, atau mengalah demi bertahan hidup. Dan Veda memilih pilihan kedua. Ia menutup gas. Sedikit melebar, mengurangi kecepatan. Membiarkan beberapa rider menyalipnya demi menghindari tabrakan. Keputusan itu memang menyelamatkannya. Tapi sekaligus membuat posisinya jatuh brutal. Dari P6, turun ke P9. Turun lagi, dan hanya dalam waktu singkat, Veda tercecer hingga posisi ke-14. Bagi banyak rider muda, itu biasanya menjadi awal kepanikan. Karena saat posisi turun drastis dalam balapan basah, mental biasanya langsung runtuh. Apalagi ini Le Mans. Lintasan yang terkenal sangat kejam saat hujan. Sedikit terlalu agresif, crash. Sedikit terlalu hati-hati, tertinggal jauh. Dan disinilah dunia mulai melihat perbedaan Veda dengan rookie lainnya. Karena saat rider lain mulai emosional, Veda justru menjadi semakin dingin. Ia tidak panik. Ia tidak frustrasi. Ia tidak memaksakan overtake sembrono. Sebaliknya, ia mulai membaca lintasan seperti seorang pemburu. Lap demi lap. Veda mulai memahami grip terbaik di trek. Ia tahu area mana yang terlalu basah. Ia tahu kapan harus mengerem lebih awal. Dan yang paling mengerikan, ia hampir tidak membuat kesalahan sama sekali. Masuk lap kedua, beberapa rider mulai tumbang. Casey Gorman kehilangan kontrol dan crash. Rider lain mulai melebar keluar racing line. Sementara Veda perlahan mulai mendekat. Satu rider disalip. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Masuk lap ketiga. Kecepatannya mulai stabil. Honda miliknya terasa semakin nyaman di lintasan basah. Brakingnya sangat halus. Akselerasinya bersih. Dan racing line-nya benar-benar rapi. Komentator internasional mulai memperhatikan. Karena ada satu hal yang aneh dari Veda. Ia terlihat seperti rider yang tidak panik sama sekali. Padahal ia baru 17 tahun, masuk lap keempat. Comeback mulai terasa nyata. Veda berhasil naik ke posisi 8. Dan di titik itu, pedok mulai sadar. Anak Indonesia ini belum selesai. Sementara banyak rider lain mulai kehilangan konsentrasi. Veda justru semakin cepat. Nama-nama besar seperti Alvaro Carpe dan Marco Morelli mulai kesulitan menghadapi trek licin. Bahkan beberapa rider yang sebelumnya ada di depan Veda mulai crash satu persatu. Namun menariknya, Veda tidak terlihat sedang memaksa. Ia tetap tenang, tetap sabar. Dan justru itu yang membuatnya sangat mematikan. Karena rider yang tenang di tengah chaos, biasanya adalah rider paling berbahaya. Masuk lap kelima, Veda sudah kembali ke posisi 6 besar. Dan disinilah suara komentator MotoGP mulai berubah. Mereka mulai benar-benar kagum. Salah satu komentar paling viral muncul ketika kamera menyorot Veda yang memilih racing line aman dibanding memaksakan overtake. Look at the maturity from Veda here. He's choosing to survive first. Kalimat itu langsung ramai dibicarakan fans MotoGP Indonesia. Karena memang benar, yang dilakukan Veda hari itu bukan sekadar balapan cepat. Ia sedang menunjukkan racecraft level tinggi. Ia tahu kapan harus menyerang. Dan lebih penting lagi, ia tahu kapan harus menahan ego. Dan percayalah, kemampuan seperti itu biasanya hanya dimiliki rider besar. Masuk lap ke-6. Boom! Veda akhirnya berhasil naik ke posisi 4. Dari posisi 14 menuju posisi 4 di trek basah Le Mans. Salah satu comeback paling gila musim ini. Dan yang membuat performanya terasa semakin elegan. Setelah masuk posisi 4, Veda tidak berubah liar.
Ia tidak nekat mengejar podium. Ia tidak bermain gambling. Tidak. Ia justru memilih berpikir seperti pembalap berpengalaman. Karena ia tahu kondisi trek masih sangat berbahaya. Sedikit kesalahan saja bisa menghancurkan semuanya. Dan keputusan itulah yang membuat banyak analis mulai percaya. Mental balap Veda sudah berkembang jauh lebih cepat dibanding usianya. Ia belajar dari crash di Austin. Ia belajar dari tekanan. Ia belajar dari rasa kecewa. Dan sekarang, semua pelajaran itu mulai berubah menjadi kekuatan. Lap demi lap terakhir berjalan sangat menegangkan. Hujan belum benar-benar reda. Beberapa rider masih struggling menjaga motor tetap tegak, namun Veda tetap stabil. Ritmenya konsisten. Tidak ada panic braking. Tidak ada gerakan liar. Seolah-olah ia sedang mengendalikan situasi. Dan akhirnya, bendera finish dikibarkan. Máximo Quilles memang keluar sebagai pemenang. Namun, salah satu nama yang paling banyak dibicarakan justru bukan sang juara, melainkan Veda Ega Pratama. Finish posisi 4, tanpa crash, tanpa kesalahan besar. Dan yang paling luar biasa, ia berhasil comeback dari posisi 14 di kondisi hujan ekstrim. Itu bukan keberuntungan, itu kualitas murni. Dan setelah race selesai, muncul satu momen yang membuat fans Indonesia merinding bangga. Saat para rider menuju Park Ferme, Máximo Quilles menghampiri Veda, lalu mengajaknya ikut selebrasi. Bagi orang biasa mungkin terlihat sederhana, tapi di dunia balap, itu adalah bentuk penghormatan besar. Karena rider papan atas hanya akan memberikan respek seperti itu kepada rider yang benar-benar mereka anggap spesial. Dan hari itu, dunia Moto3 seperti sedang mengakui satu hal, bahwa Indonesia kini punya rider yang layak diperhitungkan. Tidak heran jika banyak media internasional mulai memberikan pujian besar. Komentator MotoGP menyebut Veda sebagai salah satu rider paling impresif dalam balapan hujan Le Mans. Mereka bahkan membandingkan ketenangan Veda dengan beberapa rider senior yang justru terlalu agresif hingga crash. Sementara Veda tenang, presisi, dan nyaris tanpa celah. Akun resmi Mandalika GP bahkan menulis, "What a comeback by Veda." Dan memang benar, karena ini bukan sekadar comeback posisi. Ini comeback mental. Comeback kedewasaan. Comeback seorang rider muda yang perlahan mulai memahami arti sebenarnya menjadi pembalap dunia. Kini dengan tambahan 13 poin dari Le Mans, Veda resmi mengoleksi 50 poin dan naik ke posisi 5 klasemen, sementara Moto3 2026. Dan yang paling menarik, jaraknya dengan posisi 3 besar dunia semakin dekat. Sangat dekat. Ini membuat banyak analis mulai percaya bahwa Veda punya peluang nyata finish di 3 besar dunia musim ini. Bahkan runner-up bukan lagi hal mustahil. Karena sejauh ini, konsistensinya luar biasa. Thailand, top 5. Brazil, podium. Spanyol, top 6. Prancis, top 4 di trek basah ekstrim. Dan semua itu terjadi di musim debutnya. Musim pertamanya, di usia baru 17 tahun. Gila. Bahkan Hiroshi Aoyama sendiri mulai terang-terangan memuji perkembangan Veda. Menurut Aoyama, Veda terus berkembang dari seri ke seri dan punya kemampuan adaptasi yang sangat cepat. Dan kalau dipikir-pikir, itulah yang paling menyeramkan dari Veda, karena performanya sekarang saja sudah luar biasa, padahal ia masih terus berkembang. Dan itu artinya, langit mungkin belum menjadi batasnya. Kini tantangan berikutnya sudah menunggu di Catalunya, Spanyol. Lintasan berbeda, tekanan berbeda. Namun setelah melihat apa yang dilakukan Veda di Le Mans, dunia kini mulai percaya bahwa podium berikutnya hanya tinggal masalah waktu. Indonesia bukan lagi sekadar penonton di Moto3. Lewat Veda Ega Pratama, Indonesia kini berubah menjadi ancaman baru di pedok dunia. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang, dunia MotoGP akan benar-benar mengingat hari hujan di Le Mans ini. Hari ketika seorang bocah dari Gunung Kidul mulai membuat rival-rivalnya di Moto3
mulai waspada.